Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah Mitra Muslim, senang sekali saya Kiki Rizkiani bisa menjumpai Anda kembali di Oase segmen yang ketiga bersama Yayasan Cahaya Al-Quran dalam Keluarga Harmoni. Dan di edisi 29 Oktober 2024 kemarin 28 berarti memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu. Wah, bagaimana itu Mitra Muslim? Pemuda yang tangguh seperti tema kita ya. Pemuda tangguh, agama kukuh, negara tak akan runtuh. Wah, Masya Allah, ini kita inginnya pemudi di Indonesia semuanya bisa tangguh, apalagi juga bisa dengan ketauhidannya gitu ya, tangguh dengan ketauhidannya gitu Mitra Muslim, nggak oleng kanan, nggak oleng kiri gitu. Nah, nanti akan kita bahas tentunya tuntas sampai jam 2 siang bersama Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kalau berbicara Mitra Muslim tentang pemuda tangguh, ini memang pemuda tangguh ini memiliki peran yang krusial dalam membentuk pemuda harapan bangsa. Tapi sayangnya kalau kita lihat-lihat gambaran remaja di sekitaran kita gitu, ataupun juga yang berseliweran di media sosial, itu banyak banget yang menunjukkan bahwa mereka sedikit terbawa arus pengaruh lingkungan luar gitu. Dan fenomena ini menjadi semakin kompleks ya dengan adanya tantangan era digital di situ Mitra Muslim, karena banyak sekali pengaruhnya gitu. Gimana sih pemuda yang tangguh itu harus seperti apa gitu Mitra Muslim supaya negara kita itu tidak runtuh? Langsung saja saya sapa kedua narasumber yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Alhamdulillah selalu baik ya kan? Insyaallah selalu baik dan bahagia. Amin. Bahagia lahir batin. Amin. Gitu. Seperti siang hari ini kita ngebahas tentang pemuda tangguh, agama kukuh, negara tidak akan runtuh. Wah, ini cakep gitu ya. Kayak berasa pantun ya Bu ya. Iya. Bagus banget ini loh temanya. Tinggal ditambahin cakep. Nah, menjadi pemuda yang tangguh itu seperti apa sih Bu Dokter? Iya, ini kan karena kepikiran kemarin ya kan, Sumpah Pemuda, iya. Ya kan sekarang 29. Benar. Ulang tahun perhati enggak ya? Enggak ada hubungan. Gitu ya. Iya, membahas pemuda tangguh ya di zaman sekarang ini ya, karena kenapa ya pemuda zaman sekarang ini masalahnya lebih berlipat dari zaman sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang yang dihadapi ini nggak cuman dunia yang real, tapi unreal ya, dunia mayanya juga banyak kan. Dan mereka banyak mempunyai komunitas-komunitas yang unreal juga. Jadi ngebully nggak harus secara fisik kelihatan toh. Iya. Itu akhirnya perang pemikiran nih yang luar biasa bisa terjadi pada diri seorang pemuda. Nah, padahal pemuda ini sebenarnya mempunyai kekuatan ya dalam hal ini, karena pemuda itu secara fisik mesti lebih kuat ya, secara waktu lebih banyak, secara kesempatan juga dia lebih luas, sementara bebannya masih kurang ya kan. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau pemuda ini tidak mempunyai prinsip ya, tidak tahu hal apa yang akan dikerjakan, nah itu akhirnya negara ini akan rugi sekali, karena masa depan negara itu terletak pada pundak pemuda sekarang. Itu apalagi agama jelas rugi, karena mumpung masih muda ini harus banyak-banyak berperan supaya kelak nantinya juga meneruskan peradaban agama, peradaban negara ini, peradaban yang lurus, yang benar-benar militan begitu.
Jadi memang tantangannya luar biasa untuk di zaman sekarang ya Bu Dokter ya. Iya. Kalau dulu mungkin di zamannya Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter belum ada ya media sosial ya zamannya Ustadz Suharyo ya. Nggak ada. Iya, jadi Nggak ada. kayak tantangannya belum sedetail dan serumit ini ya Ustadz ya. Tapi bayangannya jauh lebih dahsyat loh, membayangkan iya. membayangkan orang-orang sukses, tokoh-tokoh pemuda. Ya sekadar informasi dari mulut ke telinga ya, bukan dari telinga ke telinga atau dari Mulut ke mulut. Iya, benar, mulut ke telinga. Iya benar. Itu membentuk sebuah imajinasi yang kuat waktu itu. Tapi terlepas dari semua itu, memang setiap era, setiap zaman pasti ada tantangannya. Maka yang terpenting sebenarnya bukan corak tantangannya itu, tapi apa yang harus dimiliki oleh para pemuda supaya bisa menjawab tantangan. Menurut saya ada 4 ya. Pertama, pemuda itu memang harus punya landasan kehidupan yang kuat. Yang tadi disebut aspek religi ya, keagamaannya itu harus, tidak bisa tidak. Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda asal negara X. Saya tanya apa agamanya, jawabannya saya tidak beragama. Bagi saya agama tidak penting katanya, karena walaupun saya begini nih, Tuhan tidak marah. Gitu. Oh ya. Jadi mereka enteng saja mengatakan saya tidak beragama gitu. Karena dia kan tidak mempercayai adanya Tuhan. Iya, tidak percaya, dan negaranya, komunitasnya mereka memang hidup dalam kondisi seperti itu. Padahal bagi kita, bangsa Indonesia ini, seorang pemuda yang ideal itu harus punya landasan agama yang kuat. Yang kedua, harus punya ilmu yang luas. Bagaimanapun juga, ilmu harus terus diupdate, dikuasai, sehingga tidak menjadi orang yang diketawakan oleh perubahan zaman ini. Yang ketiga, pemuda yang ideal itu memiliki pengalaman atau punya karya nyata ya, bukan hanya pemuda yang utopis, yang membayang-bayangkan, menghayal gitu. Harus ada karya. Kalau dengan karyanya itu kemudian dia akan menjadi percaya diri dan orang lain mengakui atas eksistensi diri pemuda itu. Kemudian yang keempat, punya jaringan yang kuat. Jaringan itu harus dibangun mulai dari sekarang. Jadi kalau sekarang ada anak SD misalnya, punya teman banyak, itu potensi kedepannya menjadi anak yang ideal, karena hari ini yang menjadi teman masih biasa, guyon, dibully macamnya. Besok tuanya mungkin dia menjadi orang penting, menjadi seorang menteri misalnya, bisa saling kontak. Itu jaringan yang dibangun mulai dari awal. Karena memang tidak ada yang gak mungkin gitu ya di dunia ini ya. Bahkan sekarang pun juga sudah banyak pejabat-pejabat kita tuh ternyata masih muda-muda gitu. Muda-muda, ternyata berasal dari desa. Jangan-jangan tetangga kita gitu ya. Nah itu. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin, apalagi kalau kita memiliki mimpi yang luar biasa gitu ya, betul. Ustadz ya. Karena memang pemuda yang tangguh yaitu tadi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Suharyo, ada 4 nih. Nah itu kalau misalkan kita melihat nih ya dari pemuda-pemuda yang sekarang, karena memang dia eranya itu berbeda dengan eranya Ustadz lah ya. Berbeda banget gitu. Itu tantangannya kan memang lebih besar ya Ustadz ya. Yang sekarang. Iya, karena banyak yang sifatnya di langit ya. Tidak membumi. Iya, jadi mereka berjuang untuk mewujudkan cita-cita yang itu susah diwujudkan. Contohnya sekarang ya, kita bisa menulis buku dengan sistem AI itu kan cuma poin-poinnya ditulis, kemudian diperintahkan silakan tulis buku 40 halaman. Itu kan sudah jadi buku. Sudah. Tantangan apa lagi yang kan sudah selesai. Tapi kalau dulu enggak, kerja keras dan sehingga hasil dari buku yang ditulis itu menjadi sebuah kebanggaan. Sekarang enggak bangga mereka. Iya kan? Kayak misalkan skripsi aja gitu langsung udah ada gitu ya. Iya, sudah jadi. Sudah jadi. Nah berarti itu termasuk dampak buruk atau dampak baik nih bagi pemuda? Tapi nanti dijawabnya ya. Kita jeda dulu. Kita juga penasaran sama jawabannya. Itu tuh termasuk dampak buruk bagi pemuda atau
sebenarnya teknologi ini dampak baik sih? Nanti Mitra Muslim jawabannya kita tunggu di sesi yang kedua ya. Tetaplah di Oase. Memang tidak dipungkiri ya bahwa zaman now itu semuanya pasti berkaitan dengan media sosial, dengan teknologi yang semakin canggih gitu. Nah ini tuh sebenarnya dampak baikkah atau dampak buruk bagi pemuda generasi bangsa nih Bu Dokter? Mesti ada baik buruknya ya. Cuman kan kita hitung-hitung apakah kebaikannya itu lebih besar daripada kemudaratannya atau bagaimana. Nah intinya kan memang teknologi itu harus memang memudahkan ya untuk memfasilitasi manusia supaya bisa manfaatnya lebih luas. Nah tapi kita harus lihat juga aspek-aspek dampaknya untuk hal lain. Apakah ini bikin kita malas berpikir lebih lanjut untuk proses selanjutnya karena udah dikerjain semua, atau ini malah bikin kita terpicu untuk tambah bikin next plan mama begitu. Nah ini tergantung individu yang menggunakan teknologi tersebut begitu. Jadi ya kita bisa menyikapinya dengan bijak. Contoh nih, kalau kita memberikan tugas ya ke anak murid, bikin kan zaman sekarang semua serba presentasi ya, PowerPoint bikin kayak gitu. Nah mereka mungkin bisa pakai AI, tinggal copy paste, tinggal kayak gitu ya. Nanti mereka presentasi, bahkan suara kan bisa di dubbing dengan AI ya, untuk nanti mereka bikin tugas-tugas video seperti itu. Cuman waktu presentasi kita bisa menanyakan nih ke murid atau mahasiswa atau gitu yang maju itu, kerangka konsep dia mempresentasikan itu seperti apa. Nah dari situ kita bisa melihat apakah hasil kerjanya itu asli apa enggak gitu. Oh iya, sebenarnya kalau untuk tugas menggunakan AI sebenarnya nggak apa-apa asalkan dia mengerti gitu ya Bu Dokter ya. Itu kan memudahkan aja, fasilitas supaya lebih bagus. Dengan dia sekian juga dia terpacu untuk bisa belajar lebih kan. Iya. Itu menurut saya, karena saya sering ngasih tugas seperti itu ya, menurut saya malah itu bagus, membantu. Cuman saat dia nanti menerangkan di depan, mempresentasikan, dia nge-lag atau bahkan nggak paham, ya berarti kelihatan toh. Oh iya. Nah, kalau dia nggak bisa menjelaskan, biasanya saya kasih tugas lagi, apa yang dia tadi nggak paham, terangin lagi. Jadi kan tambah banyak yang harus dibaca gitu. Dan dia nggak bisa menyerahkan PR yang saya kasih itu ke AI kan, karena dia harus nerangin ke saya, bukan si AI yang nerangin ke saya. Oh iya, harus dia sendiri. Gitu. Sebenarnya kalau untuk kayak pengumpulan tugasnya, kayak materinya aja, PowerPoint-nya gitu ya Bu Dokter ya, itu sih sebenarnya nggak masalah, asalkan kita benar-benar tahu sebenarnya kita bisa bertanggung jawab nih atas materi yang kita bikin gitu ya Bu Dokter ya. Iya. Cuman memang itu bikin gurunya harus ini ya, jadi harus lebih skillful ya. Itu bikin jadi gurunya harus ikut ini ya, istilah apa ya, kata tanda kutip itu gaul juga gitu ya, sama teknologi juga gitu. Selain itu juga kita harus effort ya, menyisihkan waktu untuk ngoreksi satu-satu, ngecekin ini memang benar cara dia membahasakan, karena anak-anak sekarang kan literasinya kurang. Jadi kadang dia translate-nya pakai Google Translate atau pakai kayak software begitulah. Mesti bahasanya jadi aneh kan, enggak nyaman didengar. Nah itu biasanya saya minta langsung dibahasakan lagi, diulang lagi seperti itu. Atau langsung saya kasih ini, coba langsung dari paragraf ini kamu bikin videonya yang orang awam ngerti gitu. Jadi harus ibu dibahasakan. Jadi ibu tuh ngasih tugas yang benar-benar bahasanya orang awam aja gitu ya. Iya, bahasanya orang Jangan awam. Yang terlalu bingung gitu ya. Iya, kan dia nanti nerangkan ke saya karena saya selaku akademisi gitu kan. Saya ngerti nih ya. Nah, kemudian saya merasa masih kurang. Nah, saya suruh kasih tugas lagi gitu, yang ke orang awam, ke
sesama akademisinya kan udah ke orang awamnya dalam bentuk video gitu. Oh ya, Masya Allah, lengkap ya kalau jadi muridnya Bu Dokter. Sepaneng kali ya, mudah-mudahan enggak. Ya mungkin salah satunya itu, tapi kan dampaknya ini baik sekali gitu loh untuk dia bisa nantinya setelah dia benar-benar bisa jadi dokter spesialis gitu, dia biasanya bisa bertanggung jawab. Kita ikutkan biasanya video yang bagus, poster yang bagus kita ikutkan lomba apa gitu ya. Ya kan kita di perhimpunan kita juga ada lomba-lomba apa kayak gitu. Ya syukur ada beberapa yang dapet ya kan, dia ini ya jadi dapat protnya kan, jadi ini ya ada ya, dia ada harga diri, ada kehormatan, ada pride-nya juga tumbuh gitu. Dia diakui oleh, walaupun belum lulus tapi ternyata sudah diakui oleh perhimpunan spesialis, dapat nomine, dapat gitu. Oh iya. Kalau dari Ustadz Suharyo sendiri ya, melihat anak muda gitu, pemuda ya, karena kita ini ya kemarin baru memperingati Sumpah Pemuda, jadi bahasanya pemuda. Melihat karena mereka ini banyak terbantu oleh AI gitu ya, karena teknologi yang luar biasa sangat canggih gitu, itu dampak baikkah atau dampak buruk? Ya plus minus itu tadi. Ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kemarin saya dapat cerita sih dari sopir yang kebetulan bareng gitu. Dia cerita, Pak, sekarang banyak toko gulung tikar di Banyuwangi, Pak. Kenapa? Ya pengaruh dari AI itu. Bisnis sekarang itu kan nggak jelas gitu. Ya anak muda terutama kalau berdagang itu nggak punya ruangan, tapi terus setiap hari barang berdatangan, dikirim, diterima macam-macam. Akhirnya toko-toko yang ada di seputaran sepanjang jalan itu banyak yang tiba-tiba pembeli kok sepi gitu. Akhirnya beralih dan akhirnya meninggalkan bisnis itu. Itu dampak, salah satu di antara dampak secara ekonomis memperlancar pada satu sisi, tapi juga telah membuat kerugian besar pada sisi yang lain. Ini dari sisi ekonomi, belum yang lain-lain saya kira plus minus juga gitu ya. Termasuk tadi di dunia pendidikan juga gitu ya. Betul. Sebenarnya gampang kalau misalkan kita mau cari makalah gitu. Kalau zamannya kita makalah ya ampun. Kalau sekarang kayak udah nggak ada ya PowerPoint, Canva gitu kan. Orang yang biasa buat PowerPoint katanya Rocky Gerung itu kan tidak punya power. Oh, begitu ya. Tapi gimana ini kalau banyak kan di media sosial, bahkan ada di salah satu akun media gitu, dia itu mencari cuan, mencari penghasilan dengan live. Nah isinya cuma sekedar joget-joget aja, dan satu kampung itu dia akhirnya bekerja seperti itu gitu. Nah kalau dari pandangannya Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter, untuk pemuda-pemuda yang seperti ini tuh gimana ya? Apakah ini memang yang dinamakan masa depan cerah karena mereka tinggal live joget terus dapat cuan? Istilahnya apa kan, kalau live itu kayak disawer gitu ya istilahnya, tapi kesawer online kan. Nah itu gimana itu? Kalau teori ekonomi kan menyatakan dengan sedikit modal penghasilan banyak. Gitu. Ya mereka kan sekarang begitu modelnya. Sehari itu ada seorang anak muda yang mendapatkan uang itu sampai mencapai puluhan juta misalnya dari sebuah pekerjaan yang sangat ringan. Nah ini kan berarti masa depan mereka itu tertolong mulai hari ini dengan cara menekuni bidang itu. Pada satu sisi ya, sehingga orang tua juga sudah mulai salah tangkap gitu, salah mengesankan anak. Ada teman saya itu yang marah-marah pada anaknya karena anaknya setelah dikuliahkan S1 di bidang multimedia. Kemudian selesai, tamat, kemudian nggak pernah keluar dari ruangan, dari kamarnya itu, marah-marah, disekolahkan jauh-jauh, biayanya banyak. Ternyata habis sekolah cuman begini-begini saja. Anaknya diam, dimarah itu. Kemudian sudah Pak, gitu. Ya sudah. Gitu. Anaknya kemudian datang ke mejanya, buka selorokan, kemudian ditunjukkan rekeningnya itu. Ini loh Pak hasil saya. Dari ruangan ini, walaupun nggak banyak keluar, saya sering melakukan pekerjaan mendesain sebuah bangunan macam-macam, kemudian dikirim. Banyak itu gajinya. Bapaknya sejak itu kemudian nggak pernah marah. Oh, jadi ya udah nggak apa-apa, terusin aja di kamar gitu.
Iya. Kalau dari Bu Dokter, kalau itu ceritanya positif ya kalau dari Ustadz Suharyo ya, Iya. karena anaknya bisa bertanggung jawab dari segi ilmu, terus kemudian pekerjaannya pun juga ya bisa dikatakan ya bagus karena mendesain suatu bangunan itu kan arsitek ya namanya ya, kan keren gitu ya. Nah, kalau untuk yang di kampung-kampung cuma sekedar joget gitu, itu kan mungkin ada masanya nggak sih? Iya, Iya jangka kan? pendek mungkin. Nah itu dia itu. Iya, paling cuman berapa hari gitu kan, masih ngetren, masih dapat sawer gitu ya, masih dapat paus kayak gitu kali. Iya. Oh tahu dokter nge-live. Iya. Iya, tapi apakah itu kan yang penting itu kan kita pengennya tuh kan yang penghasilan jangka panjang itu kan. Ya perlu dipikirkan kan. Mulai dari jangan cuman berpuas dengan yang gitu doang. Kemudian juga nanti dampaknya kalau nanti dia sudah berkeluarga, punya anak keturunan, apakah istrinya ngelihat gitu itu apakah ada segi pendidikannya gitu loh maksudnya. Iya. Apalagi nanti punya anak yang lihat bapakku gitu-gitu kan ya gimana ya gitu loh. Iya. Jadi perlu dipikirkan semuanya, jangan cuma sekedar dapat sekian gitu udah puas gitu. Iya karena kalau kita ngelihat di media sosial memang sekarang itu banyak media sosial yang ternyata bisa menghasilkan cuan. Jadi Iya. anak-anak muda akhirnya beralihnya ke situ. Gitu. Iya, kan banyak sekali bisa jadi affiliate ya di all shop kayak gitu kan. Dia juga dapat gitu kan, berapa ngejualin barang gitu kan. Nah, bisa yang live live shopping gitu kan. Terus pokoknya banyak sebenarnya untuk cari cuan itu nggak susah-susah amat, asal ya kita kreatif ya. Tetapi apakah kita ini hidup sekedar cari cuan untuk makan? Kata siapa ya? Bihamka ya? Monyet pun makan ya ya? Iya. Iya, monyet pun hidup untuk cari makan ya sama aja dengan monyet ya begitu. Nggak ada beda. Jadi kita kan harus sebagai manusia yang diberi sama Allah akal, itu harus ada pembeda gitu loh. Sia-sia dong kita jadi manusia kalau cuman dia cari cuan untuk makan atau untuk senang-senang selesai gitu. Itu harus meninggalkan jejak kebaikan, tidak hanya untuk akhirat tapi ya dunia akhiratnya kita dapat semua gitu. Nah untuk mengarahkan pemuda-pemuda ini untuk mengarahkan supaya dia juga punya masa depan bukan hanya sekedar di dunia ya, masa depan di akhiratnya gitu, itu jadi seperti apa untuk pendekatannya? Kita harus menginstal pola pikir yang benar ya. Ibarat HP nih, ya sekeren apapun HP-nya, nggak ada paketannya ya nggak bisa. Nggak ada program-program yang diinstal juga percuma. Jadi ibarat kita manusia ini sekeren apapun casing kita, tapi kalau di dalam di dalam diri kita ini nggak terinstal iman dan Islam percuma. Maka supaya jadi keren nih para pemuda ini, bahkan yang sudah nggak muda lagi harus diinstal itu iman dan Islam. Kemudian kita mentoring karena maksudnya mentoring itu dibimbing yang benar supaya nggak menyimpang, karena kan sekarang banyak paham-paham menyimpang yang keren gitu kan. Ya seperti era pelangi gitu ya. Itu serem sebenarnya. Iya kan. Nah itu dia dibikin keren supaya mengglobal, supaya dapat kelaziman, supaya dianggap seperti yang lain, bergender lah gitu. Bukan netral gitu. Jadi supaya orang nggak jijik-jijik lagi sama mereka, ngondek lah apalah kayak gitu. Naudzubillah ya. Nah ya itu, maka dari itu kita harus mewaspadai, kemudian mengawasi betul-betul terutama anak keturunan kita dan lingkungannya supaya tidak menyimpang. Kalau terpapar jelas lah, kita semua mesti terpapar hal-hal seperti itu. Kita nggak mungkin mensteril diri ya. Ibarat masuk ke daerah terpencil, terisolir atau masuk gua, nggak mungkin lah. Tapi bagaimana kita membuat diri kita ini imun terhadap hal-hal seperti itu. Oh iya, berarti memang harus ada pendekatan sendiri gitu ya. Betul. Bu Dokter ya, kepada pemuda-pemuda penerus bangsa nih. Betul. Nah kalau dari Ustadz Suharyo, pendekatannya seperti apa nih
Karena kan memang udah beda ini ya, betul. beda zaman. Iya sih, orang yang merasa sudah lebih senior ya juga memang harus menguasai alam anak-anak muda sekarang. Sehingga tidak heran saya pernah sholat Jumatan di Surabaya itu khotibnya itu kelihatannya agak modern ya, sehingga doanya itu ya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kami Engkau delete ya Allah gitu. Oh iya, iya dari bahasanya aja udah beda ya. Iya beda. Iya. Delete. Memangnya Allah tidak ngerti bahasa-bahasa itu, ngerti kan? Iya, jadi boleh. benar-benar. Nah, anak muda lebih pas mendengarkan itu daripada engkau ampuni, itu sudah mainstream lah ya. Iya. Sudah sering di mana-mana ampuni, ya delete itu ya. Jadi orang tua harus menguasai dunia anak yang sekarang supaya kalau akan masuk mempengaruhi itu lebih pas gitu. Kemudian yang kedua, anak muda sekarang ini kan taunya yang sekarang. Ya, perlu juga dikenalkan dengan bagaimana orang-orang terdahulunya supaya mereka bisa punya pembanding. Oh, ternyata telah mengalami sebuah perubahan. Sekarang saya ini berada di sini, orang tua kita dulunya seperti ini, maka tidak boleh kemudian mereka gampang menyalahkan orang tuanya, dianggap jadul, dianggap orang tua jadul. Itu justru penting adanya yang jadul itu ada yang sekarang gitu kan. Ya, kalau orang tua kemudian semuanya dikatakan jadul kemudian kita kecilkan, kita kerdilkan mananya, ya itu yang terjadi, mereka tidak menghormat kepada orang tua, tidak mau tunduk dan patuh, dianggap orang tua itu sudah kalah zaman ya, tidak mengikuti perkembangan. Ya antara lain itu. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi anak muda sekarang, masuki dunianya, kuasai kondisi realnya supaya kita kalau masuk berbicara kepada mereka menggunakan alam mereka sehingga tidak jadi bahan tertawaan. Saya saja sekarang kalau suruh ngisi pengajian di anak SD itu agak susah gitu rasanya. Saya kemarin pernah diminta di SD di kota sini. Saya suara sampai habis, anak-anak itu ya pancet sawat-sawatan kertas dengan teman. Mungkin saya kemudian introspeksi, berarti saya ini nggak bisa masuk, tidak bisa menyelami kepada dunia anak yang sekarang. Udah beda, bahasanya udah beda. Mungkin materinya saya masih materi yang old ya, yang lama-lama gitu. Yang old ya. Bahasanya udah keren juga loh Ustaz Suharyo loh. Ya iya kan tua kan. Iya. Jadi sebenarnya orang tua pun juga harus sadar diri juga. Betul, gitu ya Ustadz ya. Maksudnya saling introspeksi. Si pemudanya juga jangan istilahnya mengecilkan bahwa orang tua mah jadul gitu ya. Orang tua mah ketinggalan zaman. Nggak bisa seperti itu gitu ya Ustadz ya. Selaku orang tua pun juga kita harus sadar diri, nggak mungkin kita bisa terlalu masuk gitu. Tapi kan kalau untuk membentuk generasi yang tangguh itu kan memang nggak jauh-jauh dari keluarga gitu ya Ustadz ya. Betul. Dari keluarganya yang harus tangguh juga. Iya, keluarga itu kan bisa bermakna keluarga luas ya, keluarga besar, keluarga kecil, keluarga inti, keluarga sesama agama, cakupannya lebih banyak lagi, sehingga semuanya terikat pada satu kepentingan bahwa kita harus menyelamatkan generasi yang sekarang ini supaya tidak terlanjur melakukan sebuah kesalahan tanpa disadarinya. Anak sekarang itu coba tanyakan, banyak sudah yang nggak ngikuti. Kemarin itu anak SMK kelas 2 ditanya apa artinya kepanjangan dari SMK saja lo nggak tahu, sekolah menengah ke atas katanya. Oh iya ada konten juga SD SMP kepanjangannya mereka nggak tahu ya. Iya banyak nggak tahu lah sekarang itu. Pokoknya mereka ngikuti yang lama-lama tapi tidak dihayati. Padahal kalau kita ingin mengetahui sebuah kondisi kehidupan ini kan pertama harus diilmui kan, dipahami. Yang kedua dihayati. Sampai sekolah di SMK itu apa sih SMK nggak tahu itu Pak. Sekolah menengah ke atas. SMA tapi nggak ada ke-nya ya. Ya ampun, iya sih, apalagi di zaman kemarin COVID ya itu sangat
disayangkan sekali untuk pendidikan dari anak-anak yang sekolahnya di zaman COVID gitu maksudnya. Jadi lulusan COVID ini kadang suka ada yang belum bisa membaca. Itu padahal bukan di usia TK dan SD. Nggak bisa membaca itu gimana ya? Itu gimana mau jadi pemuda yang tangguh itu Bu Dokter? Agak rempong ya. Ya, itu tugas bagi para pemimpin yang barusan dilantik. Nah itu, apalagi pemimpin kita kan muda, generasi milenial lah ya, masih bukan yang kolonial. Iya. Kalau gurunya, orang tuanya jelas lah itu tugasnya. Tapi yang baru dilantik ini jangan lupakan, itu kan juga kewajiban mereka untuk peduli ya. Jadi memang untuk pemuda yang tangguh pun itu juga PR-nya bukan hanya dari orang tua tapi juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Pemuda tangguh, agama kukuh, negara tak akan runtuh. Tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Mitra Muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kita masih membahas tentang pemuda tangguh, agama kukuh, negara tak akan runtuh. Kalau ngomongin pemuda yang tangguh, ini otomatis pemuda yang literasinya bagus gitu ya Ustadz ya, yang bisa bisa memikirkan bahwa ini tuh baik, ini tuh buruk, seperti itu. Nah, itu kan pastinya ada peran dari pemerintah juga untuk pendidikan dari pemuda-pemuda tangguh. Nah, sebenarnya tuh simpelnya pemerintah itu harus yang seperti apa sih untuk menggerakkan si pemuda tangguh ini supaya bisa meningkatkan literasi ataupun juga yang lainnya. Iya, kalau dalam dunia pendidikan itu kan ada 5 pilar ya yang harus menjadi perhatian. Satu di antara yang paling penting adalah pilar itu bernama siswa. Siswa ini mau diapakan terserah gurunya. Kalau kan guru itu mau menjadikan siswanya anak hebat atau anak yang semakin menurun kualitasnya, tergantung gurunya. Dan guru merupakan pilar kedua yang bersinergi antara masa depan murid dengan kondisi real hari ini. Sehingga masa depan anak itu supaya menjadi anak yang hebat, yang tangguh itu tadi, gurunya dulu. Nah, sekarang kelihatannya pemerintah ada kesadaran untuk itu gitu. Sehingga kurikulum merdeka itu yang katanya merdeka malah tidak bisa main layangan gitu ya. Katanya merdeka tapi nggak bisa main gitu. Itulah di TikTok itu kan ada anak kecil itu bilang merdeka, biar gak merdeka, kalau merdeka, barang merdeka, ada full day kayak solayangan. Itu yang full day, yang sekolahnya full day. Iya, jadi anak itu supaya tangguh, ya memang harus dimunculkan potensi dirinya. Anak itu punya potensi yang sama dari sisi otaknya saja. Tidak ada anak bodoh sebenarnya. Yang ada adalah metode yang belum tepat yang diberikan oleh gurunya. Tidak ada anak yang istilahnya otaknya itu tumpul ya. Kalau gambarkan dengan air yang netesi batu besar itu, air itu kan benda cair ya, bisa melawan batu besar. Batu yang begitu keras bisa berlubang. Apalagi otak anak didik kita itu tidak ada yang bodoh. Yang penting disinari dengan ilmu yang telaten, penuh keikhlasan untuk mengubah masa depan supaya mereka lebih tangguh. Ya, kesabaran gurunya itu yang bisa mengantarkan anak menjadi anak yang otaknya kemudian menjadi encer gitu. Ya. Berarti di sini ada peran pemerintah untuk mencetak guru juga ya? Iya, betul. Dan ini sekarang sudah menjadi komitmen dari pemerintah sekarang ini, seluruh kementerian itu harus berhasil bersama-sama. Jadi kalau dunia pendidikan ingin sukses, seluruhnya juga terlibat.
Tidak ada menteri yang menonjol sendirian gitu sesuai dengan bidangnya, tapi seluruhnya harus kerjasama. Ini obsesi awal dari pemerintahan Pak Prabowo ini. Begitu Kabinet yang kemarin merah ya, putih. merah putih ya. Kabinet merah putih. Karena kan memang sesuai tema kita ini kan pemuda tangguh, agama kukuh, negara tidak akan runtuh. Jadi kan memang poinnya ini ada di pemuda ya Bu Dokter ya, dan juga yang paling penting adalah agamanya yang tidak oleng gitu. Iya. Karena kan agama itu pegangan ya, guideline hidup lah. Jadi pemuda yang sudah tahu arah hidupnya, tahu apa yang akan diraih, yang dicita-citakan, dia tentu ini ya, segala yang dikerjakan itu mempunyai maksud yang jelas, yang baik, yang benar gitu loh. Itu. Sementara yang nggak tahu mau ngapain ya, dia cenderung memboroskan waktu, mengerjakan hal-hal yang anfaedah, yaitu tadi membuat hal-hal keuntungan untuk jangka pendek. Bukan berarti kita menghina mereka yang joget-joget sebentar untuk trending seperti itu, tapi itu kan kurang manfaat ya. Kan ya dapat cuan ya, ibarat orang ngamen berapa kan ya, bukan menghina seperti itu, cuman kan kurang lah manfaatnya, kan lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih bisa berdaya guna gitu loh maksud saya. Bisa live-nya dengan jualan. Ya dengan apa aja lah, pokoknya yang intinya itu lebih manfaatnya lebih luas lah. Itu. Dan memang kalau pondasi agamanya rapuh, banyak mengadop pemikiran kekinian yang dianggap tren, padahal itu menyimpang dari aturan agama, gara-gara ya itu karena melihat yang pencetus pemikiran tersebut public figure atau seorang yang artis atau seleb yang terkenal, nah, maka anak-anak muda ini akan membahayakan negara, karena memang perang pemikiran itu ditujukan buat anak-anak muda supaya negara itu cepat runtuh, disasar oleh negara lain dengan cara menyasar pemikiran para pemudanya. Buat apa perang pemikiran tuh orang tua-tua? Kan mereka masanya orang bentar lagi gitu kan. Iya kan. Jadi nggak akan ada perang pemikiran tuh orang tua, nggak ada. Dan memang di Quran pun ya yang menyebut para pemuda ini, terutama di Quran surat Al-Kahfi ya, para pemuda yang beriman itu akan diberikan tambahan hidayah. Nah di Quran ini yang menyebut satu-satunya orang beriman yang diberikan tambahan hidayah itu hanya pemuda. Nggak ada ceritanya yang lain-lain itu diberi tambahan ya, nggak ada. Itu maka begitu berharganya pemuda ini bagi kita semua, maka jangan sia-siakanlah masa muda ini. Nah itu dia. Tapi ya meskipun di sekeliling kita mungkin banyak yang miss, ya kita berharapnya di kemudian hari bisa lebih baik gitu ya Bu Dokter ya. Iya, maka anak muda ini memang harus sibuk dengan perkara produktif supaya bisa menentukan arah hidupnya, dan mesti harus idealis. Nggak ada anak muda yang pragmatis, terus gini aja wis. Nah, itu kan orang tua ya, karena udah banyak kepentingan ya, mungkin biar anakku enak ya sudah aku manut aja. Tapi ini banyak itu lah. Kalau pemuda kan harusnya enggak. Masih karena bisa dia berpikir dengan logis gitu loh. Karena ya itu tadi belum ada beban macam-macam. Iya, jadi memang kalau kita mau negara kita tidak runtuh, perkuatlah di si pemudanya ini, betul, gitu ya Bu Dokter ya. Iya. Dari segi agamanya, dari segi pendidikannya juga. Nanti akan gitu. buat kejayaan negara. Masya Allah. Baik, sudah jam 2, tinggal closing statement dari Ustadz Soehardi dan juga Bu Dokter nih. Iya. Pertama, supaya semua baik-baik saja gitu ya. Generasi muda untuk menatap masa depan itu dalam kondisi baik, biasakan mereka itu diperkenalkan dengan orang baik di sekitarnya, karena banyak orang baik di sekitarnya tidak dikenalinya oleh generasi muda sehingga mereka tidak terinspirasi. Yang kedua, itu dalam bentuk silaturahmi. Yang kedua, jadikan anak muda sekarang itu anak yang sungguh-sungguh dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan setengah-setengah. Sebab masa depan adalah masa yang penuh dengan tantangan. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, generasi muda harus dilatih menjadi anak yang amanah, bisa dipercaya. Orang tua tidak ragu terhadap masa depan mereka. Mereka juga
tidak ragu terhadap orang tua yang saling memiliki sifat amanah itu. 3 hal itu saya kira menjadi pondasi bagi anak muda, para pemuda untuk menghadapi masa depan yang tidak lagi ada kecemasan. Jadi benar-benar generasi emas 2045. Tidak ada kecemasan sama sekali. Kita cetak dari sekarang gitu ya. Betul. Dari Bu Dokter. Iya, meskipun masa depan itu penuh ketidakpastian ya. Nah, pemuda hari ini tuh pemimpin masa depan. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan bangsa, dan dalam langkah para pemuda ini tertanggung masa depan bangsa. Maka jangan sia-siakan waktu. Nah itu dia. Terima kasih banyak Dr. Aliyah dan juga Ustadz Suharyo atas waktunya sharing-sharing kita di ini ya dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda kemarin. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.